Nyari Boruto episode 217 ya? Nah, pas banget nih. Mari kita simak selengkapnya Boruto episode 217 kali ini. Nah, terlihat Naruto yang gagah dengan kekuatan dahsyatnya memiliki penampilan yang berbeda dari mode biasa yang dia pakai. Saat ini, Naruto sedang berhadapan Beiwan dengan Ishiki. Ishiki bergumam di dalam hatinya, bagaimana bisa dia masih memiliki kartu andalan? Kenapa tidak dia gunakan dari tadi? Sementara itu, Sasuke yang dari jauh bergumam, cakra yang dahsyat. Dia tidak pernah bilang kalau memiliki kekuatan ini. Apa ini? Kemudian terlihat Naruto yang sedang berbicara pada Kurama. Kurama berkata, layaknya seperti fusi nuklir. Prinsipnya mirip dengan bagaimana matahari menghasilkan energi. Lalu Naruto dengan polos bertanya, fusi nuklir apa itu? Kemudian Kurama bilang, lupakan, teori itu tidaklah penting. Cakraku dan cakramu berfungsi sebagai kernel untuk menghasilkan jenis energi baru yang sama sekali berbeda. Itu saja. Kemudian Naruto berkata, terdengar sederhana, tapi apanya yang berbeda dari mode Kurama dan mode Rikudo? Lalu Kurama menjawab, oh, ini berbeda. Baiklah, kita mulai dari akarnya. Mode lainnya melibatkan pengambilan cakra yang kau peroleh dari tempat lain dan hanya menggunakannya. Tapi ini adalah binatang buas yang sangat berbeda. Sebagai bahan mentah untuk menciptakan energi ini, cakraku dan milikmu dikonsumsi sampai salah satu atau kedua kita lenyap. Dengar, jangan lakukan pergerakan sia-sia. Bebaskan dari pikiran yang tidak berguna. Itu adalah trik untuk terus mempertahankan mode Baryon selama mungkin. Nah, Shin kembali lagi ke pertarungan. Ishiki berkata pada Naruto, aku tidak peduli, awasi sekitarmu. Kemudian Ishiki bergerak menyerang Naruto, dan Naruto mampu menghindari serta menjitak Ishiki hingga jatuh. Lalu Ishiki balik menyerang dan dengan mudah Naruto dapat membaca serangannya dan menghindar. Ishiki terlihat sangat kesal. Ia berkata, jangan kesana kemari. Lalu Naruto dapat menghajar Ishiki dengan pukulan. Ishiki terlihat kewalahan dalam adu fisik kali ini. Sementara itu, dari jauh Sasuke yang melihat pertarungan itu, Sasuke bergumam di hatinya. Tidak bisa dipercaya, mereka seimbang. Tidak, Naruto lebih unggul. Kemudian, dalam pertarungan, Ishiki menggunakan dojutsu miliknya, mengendalikan kubus-kubus hitam tersebut menyerang ke arah Naruto. Naruto dengan mudah mampu menahan kubus hitam besar tersebut dengan menggunakan kemampuan Baryon Mode. Sementara itu, Sasuke sedang menyelamatkan Boruto menuju area yang aman. Nah, Naruto membalas serangan Ishiki dengan mengembalikan kubus itu ke dia dengan cara melemparnya. Sayang sekali, Ishiki mampu menghindarinya. Dan di saat Ishiki melompat di udara, Naruto dengan kecepatannya muncul di belakang Ishiki dan menendang Ishiki hingga dia terpental cukup jauh ke tanah. Lalu Ishiki bangkit dan maju melesat ke arah Naruto. Kali ini Ishiki berniat memukul Naruto dan sayang sekali dikonter Naruto dengan tendangannya. Kemudian Ishiki mengerahkan besi hitam yang super kecil lalu dibesarkan ke arah Naruto. Dan Naruto dengan keren mampu membaca serangan itu, menangkap besi hitam itu dengan mudah. Sasuke yang saat itu menjadi beban, dia melihat pertarungan luar biasa itu. Sasuke bergumam di dalam hatinya, dia bisa menghentikan batang-batang yang super cepat itu. Tidak bisa dipercaya, aku bahkan hampir tidak bisa mengikutinya dengan Sharingan. Sementara itu, terlihat Ishiki yang bergumam, tidak mungkin, mustahil, bagaimana bisa kekuatannya meningkat drastis secepat ini? Nah, Shin beralih ke ruang bawah tanah. Terlihat Kawaki yang merenungi, memikirkan nasib Hokage ke-7. Sementara itu, di samping Kawaki, Amado berkata padanya, tangan palsu itu bekerja di cakra kan? Biasanya cukup sulit untuk menemukan yang cocok, kau beruntung. Dan Kawaki hanya terdiam saja. Lalu Katasuke berkata pada Amado, yang awalnya dibuat untuk digunakan Hokage ke-7, jadi itu hanya merespon cakranya. Lalu Amado berkata, apa?
Kemudian Katasuke menjelaskan, Nanatemi telah membagi cakranya dengan Kawaki agar tangan itu berfungsi sepanjang waktu. Dia pada dasarnya terus-menerus memakan cakra. Dan Amado membalas ucapan Katasuke. Tidak disangka, apa tidak ada akhir dari kemurahan hatinya? Lalu Sumire bertanya pada Amado. Sumire berkata, apa kau bisa mengembalikan tangannya, Tuan Amado? Dan Amado menjawab, tentu saja itu akan jadi tugas pertamaku. Setelah semua ini selesai, dia akan menjalani pemeriksaan. Nah, selanjutnya Kawaki terlihat memerhatikan tangannya dan terkejut, seperti ada sesuatu yang aneh. Kemudian Shikamaru bertanya pada Kawaki, ada apa? Telah terjadi sesuatu? Lalu Kawaki bilang, ini cakra Hokage ke-7 melemah. Nah, Shin balik lagi ke pertarungan epik. Terlihat kekuatan Naruto yang menurun. Naruto tersendat-sendat, dan Sasuke yang memerhatikan dari jauh, ia bergumam, apa yang terjadi? Cakranya menurun dengan cepat. Sementara itu, Boruto yang sedang tidur ngantuk di tanah berkata, ayah, seluruh tubuhku sakit. Sial, aku tidak bisa tetap terjaga. Dan Boruto pun tidur alias pingsan, tidak sadarkan diri. Nah, terlihat Naruto yang terengah-engah bergumam di hatinya. Harga dari energinya lebih tinggi dari yang kuduga. Kurasa waktuku tidak banyak lagi. Kemudian Ishiki menyadarinya. Ishiki berkata pada Naruto, begitu ya, peningkatan drastis dalam kemampuan dan kekuatanmu adalah perjudian pengorbanan yang memperpendek umur. Maaf saja, sepertinya taruhanmu kalah, Uzumaki Naruto. Kemudian terlihat Sasuke yang khawatir dan berkata, Naruto. Nah, tiba-tiba nih Ishiki muntah darah dan badannya langsung ambruk. Ia bergumam, apa yang terjadi? Aku muntah darah. Mustahil, aku belum menerima luka yang fatal. Lalu Ishiki berteriak pada Naruto, Hokage, kau, apa yang sudah kau perbuat? Kemudian Naruto menjawab, hehehe, permainan baru akan dimulai untuk melihat siapa yang nantinya akan mati duluan. Lalu Ishiki menggunakan dojutsu istimewanya untuk melihat umurnya. Dan Ishiki terlihat kaget bukan main. Ia bergumam, tidak, jangan bilang. Nah, sementara itu terjadi dialog antara Naruto dan Kurama. Kurama berkata, kekuatan ini amat besar. Itu pasti melebihi miliknya, tapi kita masih tidak akan menang melawannya karena dampaknya terlalu besar. Kita akan mati sebelum dia. Kemudian Naruto mengatakan, apa? Kau bercanda bukan? Dan Kurama menjawab, tenang, biasanya itu yang terjadi, tetapi keadaan kita di sini berbeda. Itulah sebabnya aku memilih cara ini. Dan Naruto bertanya, apa yang kau maksud? Kurama menjawab, kau lihat, efek samping yang memperpendek hidup kita adalah kuncinya, karena semua cakra terhubung kekuatan yang sama ini, yang muncul dari potongan-potongan kehidupan kita, juga memotong kehidupannya jika bersentuhan dengan dia. Lalu terlihat Ishiki yang bergumam, mustahil, sialan, sudah dipastikan masa hidupku menyusut secara drastis. Harusnya aku punya waktu setidaknya 20 jam lagi. Tapi kenapa entah sisa waktuku kurang dari 30 menit. Lalu Kurama berpesan pada Naruto, dengar, jangan berpikir untuk mengalahkannya. Hanya fokus pada lancarkan serangan, seperti petinju mengincar menang dengan keputusan. Potong terus sisa hidupnya sebelum milik kita habis. Nah, terlihat pertarungan berlanjut. Naruto berhasil menjatuhkan kepalanya ke Ishiki, dan Ishiki membalas dengan tendangannya. Naruto terkena, tetapi berhasil menghindari serangan lanjutannya. Akhirnya Naruto mengenai perut Ishiki dengan tendangannya. Naruto berada di atas Ishiki dan meninjunya berkali-kali seperti UFC. Ishiki yang bonyok bergumam, sialan, serangan miliknya, kekuatannya bukan masalah. Yang jadi masalah adalah terkena serangannya. Nah, Sasuke tetap memerhatikan sambil bergumam, cakra Naruto semakin berkurang, terus-menerus. Jangan bilang dia akan... Lalu terlihat Naruto yang berhasil dicekik oleh Ishiki. Kali ini kondisi berbalik. Ishiki berteriak, enyahlah makhluk rendahan.
Dan Isiki melihat kembali bayangan umurnya. Ia bergumam, masa hidupku semakin berkurang. Kurang dari 10 menit. Gawat, aku harus mempersiapkan Kawaki. Wadahku sekarang juga. Lalu Naruto dengan nada mengejek, ia berkata, hahaha, sudah terlambat, sayang sekali. Kemudian Isiki menekek Naruto sekeras mungkin sambil berteriak, diamlah cacing. Dan Isiki merasakan cakra. Ia bergumam, cakra ini kan? Selanjutnya Isiki tertawa. Lagi pula yang akan bertahan adalah Otsutsuki Isiki. Bukanlah kau makhluk rendahan. Nah, Shin balik lagi ke Kawaki dan yang lainnya. Shikamaru bilang pada Kawaki, jelaskan Kawaki, apa Naruto baik-baik saja? Lalu Kawaki menyentak, bagaimana aku bisa tahu? Diam dan biarkan aku untuk fokus. Dan secara tiba-tiba terbuka sebuah portal dimensi. Kawaki terhisap masuk ke dalamnya. Yang berada di situ ikut terkejut. Kawaki ternyata muncul di pertarungan Isiki versus Naruto. Kawaki terheran, apa yang terjadi? Lalu Isiki mengatakan, begitu, jadi tangan kanan jelek itu berfungsi melalui cakramu, Hokage. Aku berterima kasih padamu berkat tautan usil itu. Aku jadi bisa mendeteksi Kawaki dan membawanya di saat terakhir. Sasuke bergumam, apa? Tidak mungkin, gawat ini. Dan Boruto terlihat yang sebelumnya pingsan terbangun dengan aktifnya mata Jogan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Nah, luar biasa sekali bukan Boruto episode 217 kali ini. Kita mendapatkan beberapa poin penting. Ya, yang pertama yaitu nama wujud baru Naruto adalah Baryon Mode. Salah satu hal yang bikin kita bingung adalah ketika Kurama menjelaskan pada Naruto mengenai cara kerjanya mirip dengan pembelahan nuklir. Melihat gimana Naruto bingung dan sepertinya pengolahan energi nuklir memang belum dipelajari. Entah bagaimana bisa Kurama bisa mengucapkan hal itu. Nah, Baryon Mode ini intinya mengolah cakra Naruto dan Kurama, sekaligus hingga nyawa salah satu dari Kurama atau Naruto akan habis. Karena itu, Kurama memberi warning atau peringatan di episode kali ini. Nah, dengan Baryon Mode, Naruto jadi sangat kuat dan sangat cepat. Dia bahkan bisa menangkap lemparan pasak atau besi cakra hitam dari Isiki yang tak dapat diantisipasi dengan Sharingan milik Uchiha Sasuke. Admin sendiri sempat berpikir kalau Baryon Mode mungkin bisa digunakan untuk beradu kekuatan dengan Madara atau Kaguya, tapi wujud ini punya kelemahan serius. Berikutnya, cakra Naruto itu terus melemah. Ya, ini tidak mengherankan sekali. Semakin lama pertarungan berlangsung, semakin melemah pula cakra Naruto. Naruto bahkan sempat jatuh berlutut, meski ia lebih dominan dalam pertarungan kali ini. Nah, Kurama bahkan ternyata memperingatkan kalau seharusnya Naruto akan mati mendahului Isiki. Tapi, Baryon Mode juga punya efek samping tak terduga. Nah, Baryon Mode sendiri sukses memangkas nyawa atau hidup Isiki. Salah satu kengerian Baryon Mode ternyata adalah jurus ini bisa memangkas hidup Isiki Otsutsuki. Kalau dilihat dari penjelasan Kurama, karena semua cakra itu terhubung, maka kekuatan Baryon Mode yang berasal dari sedikit-sedikit nyawa Naruto dan Kurama bisa memangkas kehidupan Isiki juga. Jadi, setiap serangan fisik Naruto yang kena akan memangkas energi kehidupan Isiki. Akhirnya, saat detik-detik terakhir hampir habis, Naruto memang sudah melemah dan dicekek oleh Isiki. Tapi Isiki pun hidupnya tinggal 10 menit lagi. Apapun yang akan terjadi, Isiki bakal mati sebentar lagi. Dan di detik-detik terakhir, Isiki dapat memanggil Kawaki. Ya, mungkin kalian masih ingat kalau lengan prostetik Kawaki aktif karena terhubung dengan cakra Naruto. Itu akhirnya jadi masalah di Boruto episode kali ini. Nah, Isiki dapat memanggil Kawaki ke lokasi pertempuran. Isiki harusnya bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk setidaknya memberikan karma kepada Kawaki sebelum dia gugur. Tapi bisa jadi masih ada kelanjutan yang tak diperhitungkan oleh Isiki. Dan dalam detik-detik terakhir itu juga, Boruto saat membuka matanya terlihat putih. Nah, Boruto Uzumaki sempat kehilangan kesadaran di Boruto episode kali ini. Saat dia membuka matanya lagi, matanya terlihat putih. Apakah ini Jogan? Admin sih curiga ini bukan Jogan, melainkan adalah mata Byakugan.
dan Momoshiki akhirnya bangkit lagi. Apalagi ketika melihat ekspresi serius dari Boruto. Boruto juga pernah kehilangan kesadaran saat dibajak Momoshiki. Ini juga sepertinya dulu pernah terjadi saat melawan Boro. Kalau benar itu Momoshiki, admin penasaran apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Dan di episode kali ini juga Kurama telah menjelaskan secara detail mengenai Baryon Mode. Ya, mode Baryon adalah nama dari mode terakhir yang digunakan oleh Naruto dalam pertarungan melawan Ishiki kali ini. Berkat kemampuan ini, kini kemampuan Naruto meningkat secara drastis. Bukan hanya Ishiki yang terkejut, bahkan Sasuke pun tidak menyangka bahwa Naruto memiliki kekuatan sedahsyat itu dalam dirinya. Dalam konteks Naruto, pada intinya, Baryon Mode adalah dua buah kekuatan yang berasal dari Naruto dan Kurama bersatu menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat. Jadi, ketika cakra Naruto dan Kurama bersatu, maka cakra baru yang terbentuk akan kemudian menghasilkan kekuatan yang berbeda. Inilah yang kemudian membedakan mode Baryon dan dua mode lainnya, yaitu mode Sickbad dan juga mode Kurama. Nah, kalau mode Sickbad dan mode Kurama memiliki prinsip di mana Naruto diberikan atau dipinjamkan kekuatan dari sumber lain untuk kemudian digunakan. Sedangkan Baryon Mode adalah mode di mana Naruto secara murni menggunakan kekuatan atau cakranya yang kemudian digabungkan dengan kekuatan Kurama. Nah, mengapa menggunakan mode Baryon bisa membunuh Naruto? Pertanyaan yang bagus ini. Menggunakan mode ini sangatlah berbahaya dan bisa mengancam keselamatan nyawa Naruto. Itulah peringatan yang diberikan oleh Kurama sebelum kemudian Naruto menyetujui hal tersebut. Namun mengapa mode ini sangat berbahaya? Nah, sudah dijelaskan bahwa mode ini tidak menggunakan energi atau kekuatan cakra dari orang lain untuk Naruto gunakan. Justru mode ini menggunakan cakra dari Naruto sendiri. Menurut Kurama, mode ini akan berhenti jika ada salah satu di antara mereka berdua yang tewas duluan. Untuk hal ini, kita tentu sudah tahu siapa yang akan tewas duluan. Ya, Kurama. Itulah mengapa Kurama memberikan peringatan semakin sering Naruto bergerak melancarkan serangan atau menggunakan kekuatannya, maka akan semakin berkurang pula cakra Naruto. Mode ini benar-benar menguras cakra dari Naruto. Setidaknya itulah yang diakui oleh Naruto sendiri. Hal ini juga sempat diakui oleh Kawaki yang merasakan bahwa cakra Naruto mulai melemah. Namun manfaat dari Baryon Mode sendiri adalah mampu mengurangi jatah nyawa musuh. Selain mampu mengurangi kemampuan cakra dan jatah nyawa Naruto, nyatanya mode ini juga membuat musuhnya merasakan hal yang sama dengan Naruto. Hal ini diketahui ketika Ishiki menyadari bahwa sisa waktunya yang pada awalnya adalah 3 hari, sekarang hanya tersisa tinggal 10 menit saja. Ternyata semakin sering musuh terkena serangan fisik dari mode ini, maka nyawa atau kehidupannya akan semakin berkurang. Itulah mengapa Naruto terus-menerus melancarkan serangan ke arah Ishiki. Berkat penggunaan mode Baryon, cakra Naruto harus terkuras habis. Dan ini artinya jangka waktu hidup Naruto pun akan ikut berkurang. Kita tidak tahu seberapa lama lagi Naruto akan bertahan hidup. Tapi jika kita lihat di episode ke depan dan berdasarkan manganya, Kurama yang menghilang. Itu artinya Naruto tidak menjadi Jinchuriki lagi. Dan kemungkinan besar Naruto masih sehat-sehat saja. Baik, itu dia guys, Boruto episode 217 full pembahasan. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Admin pamit, see you next time.